Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita mulai memasuki semester genap tahun akademik 2020-2021. Nah, untuk pertemuan pertama di mata kuliah yang saya ampu, saya hanya akan menyampaikan pengantar saja, jadi pendahuluan, gambaran singkat tentang mata kuliah yang saya ampu, yakni fisika modern dan aritmatika dan aljabar. Selain itu, saya juga akan menyampaikan evaluasi dari semester ganjil lalu. Semester ganjil lalu seperti apa yang perlu kita catat, dan apa yang bisa kita jadikan perbaikan untuk semester genap ini ya. Langsung saja kita mulai untuk pengantar mata kuliah fisika modern. Yang pertama, sebentar. Nah ini, yang pertama adalah tentang materinya. Materinya, fisika modern itu mungkin dulu belum pernah kalian dapatkan di sekolah, karena yang di sekolah dulu itu termasuk fisika klasik, jadi kayak hukum Newton, kemudian gaya dan gerak dan lain sebagainya, itu termasuk dalam fisika klasik yang sudah kita pelajari di semester 1 kemarin. Nah, untuk fisika modern itu ruang lingkupnya berbeda. Nah, yang akan kita bahas di mata kuliah kita itu adalah teori relativitas khusus dan teori kuantum. Penjelasan sederhananya adalah teori relativitas itu membicarakan tentang benda-benda yang kecepatannya sangat cepat. Untuk yang teori kuantum itu membahas benda yang masanya sangat kecil sekali, jadi partikel-partikel seperti itu. Itu gambaran sederhananya, tapi tentu saja lebih detailnya harus kita pelajari dulu ya. Untuk teori relativitas khusus ini ada 8 bab, yakni transformasi Galilean, ada postulat Einstein, ada transformasi Lorentz, ada kontraksi panjang, kemudian dilatasi waktu, kemudian pengukuran ruang waktu, transformasi kecepatan relativistik. Ini 4, 5, 6, 7 ini sebenarnya satu rangkaian. Kemudian yang ke-8 adalah massa, energi, dan momentum dalam relativitas. Ini terlihat banyak sekali yang kita bahas, tapi sebenarnya bisa dirangkum secara ringkas. Jadi satu bab. Jadi yang pertama, bab pertama adalah transformasi Galilean, itu bisa kita bahas dalam 1 kali pertemuan, insyaallah gitu ya. Postulat Einstein pun demikian, ini memungkinkan kita bahas dalam 1 pertemuan, karena buku yang saya gunakan, referensi yang saya gunakan itu dia merangkum outline yang penting saja. Jadi yang bisa kita pelajari dengan singkat tanpa menghilangkan esensi dari teori yang ingin kita pelajari. Kalau di buku yang mungkin anak jurusan fisika asli, itu mungkin mereka bukunya lebih tebal, jadi lebih detail lagi. Nah, kita belajarnya nggak sampai detail banget, jadi memungkinkan kita untuk mempelajari 8 bab tentang teori relativitas khusus ini secara ringkas, gitu ya. Nah, ini teori relativitas khusus, 8 hal ini rencananya, jadi rencana ya, kan istilahnya kan RPS, rencana perkuliahan semester ini. Jadi 8 bab ini rencananya saya yang menyampaikan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Bedanya mungkin tahun sebelumnya itu saya mengajar di kelas secara offline, jadi saya bisa menjelaskan di papan tulis dan lain sebagainya. Nah, kalau yang semester ini karena berkaitan dengan pandemi ini, saya akan menjelaskan dengan melalui online. Jadi nanti
akan saya buatkan PowerPoint-nya, saya buatkan penjabarannya di Word agar lebih detail, tulisannya bisa dibaca secara berurutan. Kalau dari PowerPoint kan space-nya terbatas, jadi mungkin nanti saya jabarkan melalui Word saja. Gitu. Untuk teori kuantum, itu ada 9 hal. Ini sebenarnya 2 bab yang dijadikan, yang saya tuliskan 9 poin. Sebenarnya ini 1 sampai 5 ini satu bab, kemudian 6 sampai 9 ini satu bab. Nah, ini kalau mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, teori kuantum ini kita bahas ketika setelah UTS. Setelah UTS itu nanti, jadi seperti kalian dulu fisika klasik setelah UTS ada presentasi, fisika modern pun demikian, saya pakai metode demikian. Jadi untuk teori kuantum ini rencananya adalah kalian presentasikan. Nah, tapi karena mengingat situasi kita yang pembelajarannya secara online karena pandemi ini, saya khawatir kita tidak bisa menghabiskan materi yang teori relativitas khusus ini secara keseluruhan, sehingga saya punya plan B. Plan B-nya adalah mungkin nanti bab 1 sampai 7 itu mungkin saya sebelum UTS. Nanti setelah UTS mungkin dilanjut setelah UTS juga bisa. Yang jelas plan B-nya adalah yang dijadikan presentasi adalah bab 8 ini tentang massa, energi, dan momentum dalam relativitas. Itu adalah plan B-nya, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Itu adalah materi dari fisika modern. Ada teori relativitas dan teori kuantum. Referensinya yang tadi sedikit saya singgung, ini bukunya saya rekomendasi banget karena dia tidak terlalu tebal kalau dibandingkan dengan buku fisika pada umumnya, itu tebal sekali. Nah, yang ini tuh ringkas. Kalian bisa kalau misalkan mau beli di online juga bisa. Saya rasa mungkin banyak, baik yang asli maupun yang repro. Atau kalau kalian mau download, itu kan sekarang banyak ya PDF seperti itu, tapi biasanya bahasa Inggris. Tapi saya yakin anak Al-Isla kan ya bisa bahasa Inggris ya, jadi mungkin itu bisa dimanfaatkan. Nah, kalau kalian punya buku ini, kemudian lihat isinya, itu per babnya itu sangat singkat. Jadi hanya 4 halaman, sekitar 4, 5, kemudian ada yang bahkan cuma 2 halaman, 3 halaman juga ada. Jadi saking singkatnya dia. Gitu, tapi tidak menghilangkan esensi dari teori yang ingin disampaikan. Gitu. Jadi ini adalah referensi utama yang kita gunakan di mata kuliah fisika modern, tapi kalian boleh pakai referensi yang lain. Jadi tidak harus pakai yang ini, pakai yang pengarangnya orang lain juga bisa. Ini adalah tentang fisika modern. Sekarang kita masuk ke aritmatika dan aljabar. Aritmatika dan aljabar ini, kalau saya cerita dulu pengalaman ketika kuliah di jurusan matematika, aritmatika dan aljabar ini kami menganggapnya, ya setidaknya saya dan teman-teman saya itu menganggapnya sebagai kuliah yang bonus gitu. Karena kalau mata kuliah yang lain, matematika yang lain, cabang-cabang yang lain itu dibilang relatif rumit ya rumit, dibilang mudah ya mudah. Tapi saya rasa setidaknya bagi saya itu aritmatika dan aljabar itu yang paling mudah. Jadi dibandingkan yang lainnya seperti kalkulus, seperti geometri, kemudian ya itu ya yang sudah kita pelajari di semester 1 kemarin, dibandingkan kalkulus dan geometri, aljabar ini saya rasa lebih mudah.
khususnya ini maksud saya yang akan dibahas di stiksi ya, karena saya nggak ngomongin aljabar yang di luar stiksi, karena aljabar yang di luar stiksi pasti materinya lebih lanjut, kemudian lebih luas dan lain sebagainya, dan itu tidak tergolong hal yang saya bilang mudah itu tadi. Nah, kenapa saya bilang mudah? Karena untuk aritmatika dan aljabar itu yang di stiksi ini ya, itu ruang lingkup pembahasannya saya hanya mengambil matriks, kemudian sistem persamaan linier, kemudian satu lagi adalah vektor. Jadi sebenarnya cuma 3 itu. Dan ketiga hal itu sudah kita pelajari di sekolah. Jadi ada matriks. Matriks di sini meliputi operasi matriks ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada inverse, ada determinan, dan itu kan sudah kita pelajari semuanya di sekolah dulu ya. Jadi saya rasa relatif mudah. Kemudian untuk sistem persamaan linier itu kan juga sudah diberikan, bahkan saat SMP itu sistem persamaan linier itu. Nah, bedanya apa? Bedanya untuk di tingkat kuliah kita tidak lagi menggunakan metode yang sama dengan di sekolah dulu. Kalau operasi matriksnya mungkin masih sama di sini, tapi untuk sistem persamaan linier kita nanti akan dikenalkan dengan metode operasi balis elementer, kemudian eliminasi Gauss-Jordan, kemudian ada juga yang dinamakan eliminasi Gauss. Nah, ini yang baru di aljabar itu, ini yang belum kalian dapatkan di sekolah. Kemudian vektor. Vektor pun kalian pasti sudah pernah dapat di sekolah dulu. Jadi ada apa? Perkalian vektor, apa? Vektor dengan skalar, vektor dengan vektor dan lain sebagainya. Itu kan jangankan di sekolah, di semester 1 pun kita masih membahasnya ya di fisika klasik. Nah, sebenarnya cakupan dari aljabar itu nggak hanya 7 hal ini, tapi juga ada yang namanya hasil kali dalam, kemudian ada nilai eigen, ada pula yang namanya ruang Euclid dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya tuliskan di sini sebagai titik-titik-titik. Itu kenapa nggak saya tuliskan? Karena itu nggak kita bahas di stiksi. Itu kalau kalian mungkin punya teman atau saudara yang kuliahnya di jurusan matematika, pasti aljabarnya lebih jauh dari ini. Ada hal-hal yang saya sebutkan tadi yang nggak kita bahas. Gitu ya. Itu adalah materinya. Kemudian referensinya saya pakai bukunya Howard Anton. Jadi buku yang ditulis oleh Howard Anton ini yang judulnya adalah Aljabar Linear Elementer ya. Jadi Howard Anton tentu saja bukunya macam-macam, banyak sekali. Nah, yang kita pakai di sini adalah Aljabar Linear Elementer. Ada banyak versi dari bukunya Howard Anton ini, tapi hanya saya pakai yang saya tunjukkan di sini hanya 2, karena ini yang saya pakai saat kuliah dulu tuh ini Howard Anton. Kemudian yang ini adalah Howard Anton nulisnya bareng Rores. Ini saya lupa nama depannya Rores ini siapa. Jadi ini yang nulis adalah Anton dan Rores. Kalau yang ini ditulis oleh Howard Anton, kemudian diterjemahkan oleh Pak Pantur Silaban. Jadi ini dua-duanya adalah buku terjemahan. Ini juga bisa kalian beli di online juga bisa. Tapi kalau misalkan nggak beli, nanti juga saya tetap kasih PowerPoint seperti biasa. Kalian bisa ngikuti pakai PowerPoint. Tapi kalau misalkan kalian tertarik lebih jauh tentang aljabar linear elementer, kalian bisa beli bukunya agar bisa paham lebih banyak tentang aljabar linear elementer, terutama hal-hal yang nggak saya sampaikan di stiksi ini karena luas sekali aljabar itu. Yang tadi adalah materi dan referensi dari fisika modern dan aljabar, aritmatika dan aljabar.
Yang selanjutnya ingin saya sampaikan adalah teknis perkuliahan. Ini isinya adalah tentang gimana kita melaksanakan perkuliahan kita di semester ini, kemudian evaluasi dari semester lalu, dan kedepannya kita harus seperti apa. Itu ya isinya. Yang pertama adalah tentang penyampaian materi. Jadi ini dari saya ke kalian. Ini seperti biasa ya, seperti yang sudah kita lakukan di semester lalu, bahwa penyampaian materi saya lakukan melalui Google Classroom, kemudian Google Meet atau Zoom kalau misalkan dibutuhkan tatap muka, kemudian melalui YouTube juga. Jadi seperti ini, seperti yang sekarang ini, jadi saya rekamkan penjelasan, kemudian saya upload ke YouTube dan kalian bisa simak. Kemudian kita juga menggunakan WhatsApp group ya. Nah, oleh karena itu, kalian harus memastikan bahwa kalian sudah ada di dalam grup WA ya. Jadi mungkin kalau ada teman yang tahu bahwa teman lainnya itu belum masuk, silakan dimasukkan ya. Jadi pastikan bahwa teman kalian itu sudah ada, sudah lengkap di dalam grup. Gitu. Kemudian bagi yang sudah masuk ke WA group, itu pastikan bahwa kalian sudah masuk ke Google Classroom terkait. Maksudnya kalau kita ambil mata kuliah fisika modern dan aritmatika aljabar khususnya ya di mata kuliah yang saya ampu, maksudnya kan 2 itu di semester kalian. Nah, pastikan kalian sudah ikut di fisika modern dan aritmatika dan aljabar di 2 kelas itu untuk mata kuliah yang saya ampu. Kemudian install aplikasi yang diperlukan kalau memungkinkan, misalkan gadgetnya, memorinya masih cukup untuk menginstal, ya install agar lebih memudahkan kalian. Tapi kalau misalkan merasa tidak perlu untuk menginstal, bisa lewat laptop, ya sudah lewat laptop saja tanpa perlu menginstal. Jadi disesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak punya laptop? Kalian bisa manfaatkan laboratorium atau di perpus itu kan ada PC, ada komputer. Nah, di situ bisa kalian manfaatkan. Jadi Google Classroom ini bisa diakses tanpa aplikasi, jadi bisa melalui webnya juga bisa. Jadi sebenarnya mudah ya. Kalian kan sudah pernah memakainya, jadi saya rasa itu tidak menjadi masalah. Kemudian yang ketiga, ini evaluasi dari semester yang lalu. Nama akun Google Classroom saya harap menggunakan nama asli yang sesuai dengan absen, karena kalau misalkan namanya itu misalkan nama panggilan, yang nama panggilannya itu misalkan bukan nama depan, itu saya harus nebak-nebak ini siapa panggilannya yang mana gitu. Nah, takutnya itu saya salah nama, misalkan akunnya namanya Wati gitu. Nah, yang nama belakangnya Wati itu kan bisa jadi di dalam kelas tuh nggak hanya cuma satu Wati. Nah, takutnya kan nanti salah orang. Itu pertama. Yang kedua, agar ketika saya input nilai itu lebih mudah dalam artian kan nanti jadi lebih cepat dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi saya harap menggunakan nama asli. Kemudian yang keempat, pastikan sudah menyimak video penjelasan melalui YouTube. Ini kaitannya dengan penyampaian materi yang saya share melalui Google Classroom. Biasanya kan di Google Classroom itu kan saya ngasih PDF, kemudian capture jawaban contoh soal, kemudian sama link penjelasan link video penjelasan maksudnya. Jadi itu sebenarnya adalah kalau secara
offline secara langsung di kelas tatap muka, itu biasanya kan saya cuma pakai PowerPoint, pakai PPT, saya jelaskan, sudah selesai. Kalian bisa langsung mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau secara online, kalau saya misalkan hanya dari PowerPoint saja, itu kan nggak ada penjelasannya pertama. Kalau nggak ada penjelasannya, mungkin sebagian anak merasa belum paham dengan apa yang saya sampaikan. Kalau misalkan hanya PowerPoint saja. Kemudian kalau misalkan secara audio saja, secara audio saya kasih di apa namanya? Saya selipkan, saya insert di PowerPoint, itu bisa jadi juga ada yang mengeluh kapan itu, Bu, saya tidak bisa bayangkan apa yang Ibu sampaikan gitu. Butuh ada tulisannya, butuh coret-coretannya. Oke, berarti saya perlu menjelaskan dari kertas gitu kan. Nah, itulah mengapa saya buatkan video penjelasan dari YouTube gitu. Jadi ada kadang saya pakai coret-coretan, apabila dirasa cukup melalui PowerPoint, saya tuliskan jawabannya di PowerPoint. Ada yang kayak gitu. Nah, itu saya harap videonya itu disimak. Karena yaitu tadi, kalau misalkan videonya tidak disimak, itu kan bagaikan kita kuliah, tapi kita nggak menyimak apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, kalau nggak disimak, terus kita dapat apa kuliahnya? Ya kalau sudah paham nggak apa-apa, nggak masalah saya. Tapi kalau belum paham, terus nggak bisa ngerjakan, nah kayak gitu kan berarti gimana ya, kuliahnya kan seperti nggak jalan, terus nggak dapat apa-apa, terus buat apa gitu kan. Jadi pastikan kalian menyimak videonya. Dari mana saya bisa mengevaluasi bahwa tidak semua anak menyimak? Karena terlihat dari view dari video yang saya share. Karena misalkan untuk yang kemarin itu kan misalkan fisika klasik, nah yang saya ajar fisika klasik kan hanya kelas itu, hanya kelas kalian. Kalau yang nonton saya lihat cuma 4, berarti kan yang nonton cuma 4 gitu lah, yang lainnya kemana? Padahal satu anak semester lalu kan ada sekitar 26 ya, meskipun sekarang ada beberapa yang keluar, itu kan berarti sebagian besar tidak menonton gitu, tidak menyimak. Jadi saya harap, sekali lagi saya harap disimak gitu ya. Kemudian itu tadi tentang penyampaian materi. Kemudian untuk pengumpulan tugas. Kalau semester lalu itu kan jadi checkpointnya adalah setelah menyimak terus sebagai feedback itu sebagai tanggapan kalian bahwa kalian sudah memahami apa yang sudah saya sampaikan, itu kan saya kasih latihan soal untuk mengerjakan. Nah, dari situ saya melihat apakah apa yang saya sampaikan sudah dipahami oleh kalian. Nah, itu sebagai checkpointnya. Jadi kenapa ada tugas tuh seperti itu, salah satunya. Sebagai kontrol bagi saya tahu kalian sudah paham apa yang saya sampaikan. Terus kalau dari sudut pandang kalian bisa sambil latihan, karena latihan itu nanti akan menambah pemahaman. Karena kalau kita hanya melihat saja, itu mungkin yang kita serap hanya sekian %. Kalau kita sambil praktek, jadi itu praktek, ngerjakan latihan itu praktek, itu nanti akan nambah ilmunya juga lebih banyak daripada sekedar mendengarkan saja. Nah, apalagi yang nggak mendengarkan sama sekali, ya malah 0 yang diperoleh malah nggak ada sama sekali gitu. Kemudian untuk teknis pengumpulan tugas seperti yang semester lalu sudah kita lakukan, baik tugas harian maupun UTS atau UAS yang merupakan yang berupa tulis ya, yang metodenya tulis itu dikumpulkan melalui Google Classroom. Ini saya rasa kalian sudah paham. Nah, evaluasinya adalah
pastikan pengumpulan tugasnya melalui akun masing-masing, jadi tidak nebeng. Karena kalau nebeng, kenapa sih kok saya tidak sarankan untuk nebeng ke temennya? Karena nanti di akun kalian yang terdeteksi sudah mengumpulkan itu, misalkan ya si A dititipi oleh si B mengumpulkan tugas. Nah, si B ini di Google Classroom itu tercatat belum mengumpulkan tugas. Nah, kalau misalkan dosennya nggak mau repot, nanti yang B itu langsung di nol, dikasih nol. Tapi kalau saya ya sudahlah, misalkan saya tahu, misalkan di situ dikasih catatan, Bu, ini yang bawah tugasnya si B misalkan. Nah, itu saya masih catat, tapi kalau dosennya nggak mau repot, pasti langsung di nol. Apalagi kalau misalkan di besok nilainya harus dikumpulkan misalkan, pasti itu nanti langsung di nol kalau misalkan dosennya nggak mau repot. Dan itu bukan semata-mata dosennya biar nggak repot. Yang kedua adalah bagaimana kita itu menjalankan prosedur yang sesuai gitu. Jadi saya harap melalui akunnya masing-masing. Kemudian itu tadi kalau masalah nebeng itu kan 2 anak dalam 1 akun. Yang ketiga adalah pengumpulan tugas per petunjuk tugas. Jadi kalau ada assignment 1 ya dikumpulkan ke assignment 1. Jangan assignment 1 tapi isinya assignment 1, assignment 2, assignment 3. Nah, di situ kalau saya nggak mau repot, misalkan saya nggak mau repot, pasti yang saya nilai cuma yang assignment 1, assignment 2 dan 3 nggak saya nilai. Tapi untuk semester kemarin masih saya maklumi, ya sudahlah nanti dievaluasi gitu. Jadi masih saya kasih nilai yang 2 sama 3 itu. Tapi kalau di kampus lain, apalagi kampus-kampus negeri misalkan, itu pasti nggak ada ampun, yang seperti itu pasti di nol. Jadi saya harap prosedur-prosedur yang mungkin bagi kalian nggak meaningful, yang bisa dimaklumi dan lain sebagainya, saya harap hal-hal seperti itu bisa diperhatikan. Karena hal besar itu kan ya dimulai dari hal-hal yang kecil itu tadi. Kemudian yang keempat adalah pastikan tugas yang dikumpulkan melalui Google Classroom itu sudah terkirim. Nah, ini banyak sekali saya dapati kemarin. Jadi Google Classroom-nya, akun Google Classroom-nya itu dia sebenarnya sudah mengumpulkan misalkan. Dia sudah mengumpulkan tapi statusnya itu belum mengirim karena kalau istilahnya email tuh masih dalam bentuk draft. Jadi belum ditekan kirim atau serahkan atau kumpulkan. Saya nggak tahu istilahnya apa kalau di murid. Itu ya. Nah, itu juga saya repot kalau mau masukkan nilai itu repot. Karena tulisannya itu belum mengumpulkan tapi saya harus masukkan nilai. Nah, itu lagi-lagi kalau dosen nggak mau repot pasti dikasih 0. Nah, kalau di dosen di kampus-kampus negeri atau maupun yang nggak negeri tapi yang bonafit lah misalkan, itu mau sudah mengumpulkan tapi kalau kayak gitu biasanya tetap dikasih 0. Itu bukan hanya karena dosennya nggak mau repot, tapi yang kedua adalah selain yang tadi kalian harus belajar melakukan sesuatu sesuai prosedur, adalah agar itu tuh sebagai pembelajaran agar mahasiswa tuh lebih memahami dengan aturan-aturan yang berlaku, lebih tidak menyepelekan hal-hal yang dirasa nggak penting. Jadi kayak gitu. Jadi ada pelajaran di sana, ada pendidikan di sana, bukan hanya sekedar dosennya nggak mau repot gitu, nggak hanya seperti itu ya. Jadi ini adalah beberapa evaluasi tentang tugas. Kemudian ini tentang UTS. UTS-nya ini terkait teknis. Kalau UTS pasti nanti soal-soalnya mengacu materi sebelum UTS. Jadi pelajari itu sebelum UTS itu apa saja.
Kemudian untuk mata kuliah saya UTS-nya bersifat ujian tulis dan open note. Nah, ini open note nih saya lihat masih masih ada mahasiswa yang nggak bikin note. Note itu bukan berarti buku catatan itu dibuka, tapi open note itu lebih ke bikin catatan satu lembar kayak gitu. Karena kalau buka buku catatan itu istilahnya bukan lagi open note tapi open book. Jadi kalian bebas mau buka buku apapun itu biasanya disebut dengan open book. Jadi sifat ujian itu macam-macam. Ada open book, ada open note, ada take home, ada macam-macam pokoknya gitu ya. Nah, biasanya saya pakai open note karena kalau misalkan saya mau close book, saya nggak tega. Close book nanti ada rumus-rumus yang nggak hafal, nanti jadi nggak bisa ngerjakan. Jadinya saya nggak pakai metode close book. Kalau kalian dulu sekolah pasti kan close book ya. Nah, kalau saya pakai open note. Jadi kalian boleh tuliskan rumus-rumus, tapi nggak boleh buka buku. Jadi yang ditulis tuh yang penting-penting saja gitu, yang nggak mungkin dihafalkan, karena memang inti dari rumus-rumus itu bukan dihafal tapi dipahami. Jadi selama kita mengerjakan tugas-tugas yang ada, kalau kita paham, meskipun kita nggak hafal rumusnya, kita lihat rumusnya itu apa, kita kan insya Allah bisa mengerjakan. Tapi lain kalau misalkan kita videonya sudah nggak nonton, videonya nggak disimak, kemudian tugasnya nggak dikerjakan, ya jelas saja ujian meskipun buka buku juga bingung kayak gitu. Nah, sifatnya adalah open note, nanti bisa kalian siapkan, jangan sampai kemudahan yang saya berikan ini, sifat open note ini tidak dimanfaatkan. Manfaatkanlah itu, buatlah note. Itu kan sebagai salah satu usaha untuk bisa menjawab gitu. Tapi tetap kelihatan siapa yang menjawab itu hanya berdasarkan note itu saja atau memang sudah diaplikasikan ke soalnya. Nah, itu kelihatan dari jawabannya gitu. Jadi tetap harus latihan soal, harus memahami soal gitu ya. Itu tentang ujian tulis. Kemudian untuk UHS, untuk yang fisika modern seperti yang saya singgung tadi, sifatnya adalah presentasi. Nanti bikin video kayak yang lalu melalui YouTube ya, nanti dibagi kelompoknya. Kemudian untuk yang aljabar itu sifatnya ujian tulis juga open note. Itu ya. Ini untuk UAS. Ini catatan, beberapa catatan. Yang pertama adalah jika merasa pernah tidak masuk, entah sakit, entah pulang, entah apa, nah itu tanyakan pada teman apakah ada tugas. Kalau ada, susul. Kalau nggak ada, ya alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau nggak ada tugas, bukan berarti kita terus skip materi. Apalagi sekarang kan enak ya, materinya sudah ada rekamannya, jadi bisa kita akses kapan saja. Kalau sistem tatap muka konvensional biasa kan, kalau misalkan kita nggak masuk, kita akan ketinggalan apa yang disampaikan oleh guru kita. Kalau sekarang kalau misalkan diupload ke YouTube kan kita bisa ngikuti. Jadi susullah ya. Kalau kalian merasa tidak masuk, disusul apapun itu, mungkin materinya, mungkin tugasnya. Kemudian yang kedua, jika merasa tidak mengikuti UTS atau UAS, hubungi dosennya. Jadi dosennya tuh tahu ada anak yang belum ikut UTS, belum ikut UAS. Karena belum tentu dosen punya waktu untuk ngecek siapa saja yang belum ikut dan lain sebagainya. Nah, itu adalah mahasiswa inisiatifnya gimana untuk care terhadap dirinya sendiri gitu kan. Kalau misalkan nggak ikut UTS, UAS, hubungi dosen. Apakah boleh menyusul? Kemudian tugas pun begitu, hubungi dosen. Apakah boleh masih menyusul? Kalau saya pribadi ya, saya nggak tahu dosen lain.
Kalau tugas boleh menyusul, tapi biasanya nilainya menyesuaikan ya. Tentu saja nilainya nggak sama dengan yang tepat waktu gitu. UTS dan UAS pun demikian. Nah, kalau evaluasi dari semester kemarin itu kan ada beberapa anak yang dari awal sampai hampir terakhir tuh nggak pernah masuk. Nah, padahal secara umum aturan mengikuti UAS itu adalah absensi itu harus harus lebih dari 80%. Jadi tidak boleh kurang dari 80% gitu ya, lebih enaknya kalimatnya gitu. Tidak boleh kurang dari 80%. Jadi ada jatah 20% bagi kita, mungkin kita berhalangan masuk dan lain sebagainya, itu boleh ikut UAS. Tapi kalau kurang dari itu nggak boleh ikut UAS. Kalau aturan kampus secara umum tuh begitu. Kalian tanya teman kalian yang kuliah di mana, pasti ada aturan itu. Nah, kalau teman saya dulu waktu kuliah, itu misalkan dia nggak pernah masuk, entah itu sakit, entah itu bolos, entah itu kegiatan kemahasiswaan, mungkin ikut lomba apa, atau ikut, kalau istilahnya ekskul ya, kalau di sekolahan, kalau di kuliah tuh istilahnya UKM, unit kegiatan mahasiswa, entah ikut aktif di UKM sehingga nggak bisa ikut kuliah dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian di Ma'had mungkin ada tugas yoga, piket apa, nah itu kan nggak bisa dihindari. Nah, kayak gitu, kalau saya mengacu ke kampus pada umumnya, itu apapun alasannya biasanya itu dinilai tidak masuk ya. Tuh. Kemudian kalau kurang dari 80% itu mahasiswa nggak boleh ikut UAS kecuali dengan izin dosennya, biasanya itu begitu. Nah, kalau biasanya itu termasuk kebijakan dosennya. Jadi kampus pun tidak memaksa dosennya untuk menerima, bukan menerima ya, untuk mengizinkan si mahasiswa boleh mengikuti UAS. Jadi itu diserahkan sepenuhnya ke dosennya. Nah, kalau biasanya dosennya mungkin alasannya tepat dan lain sebagainya, si mahasiswa tadi nggak bisa masuk, itu kenapa, biasanya diperbolehkan. Tapi kalau misalkan tidak ada alasannya, tidak ada buktinya dan lain sebagainya, itu biasanya dosen tidak mengizinkan. Nah, kalau di Stiksi sendiri, saya tidak menerapkan aturan seperti itu, apakah ikut UAS atau tidak. Tapi maksud saya adalah kalau nilai tugasnya 0, UTS-nya 0, ya otomatis meskipun saya izinkan ikut UAS, itu susah sekali untuk lulus gitu. Padahal untuk lulus kan minimal adalah C. Nah, ngomong-ngomong tentang nilai C, minimal itu kan C. Kadang kan mahasiswa itu kan merasa, apalagi saya kan ngampu matematika dan fisika yang dianggap oleh sebagian orang mata kuliah atau mata pelajaran yang susah misalkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, ada juga yang memberikan pembelaan atau pembenaran seperti ini. Ya sudahlah, kan kita nggak wajib bisa matematika, kita kan nggak wajib bisa fisika. Ya memang nggak wajib, tapi kalau kita sudah masuk di jurusan yang di dalamnya ada mata kuliah tersebut, ya mau nggak mau kita harus belajar hal itu. Nah, saya tidak akan memaksakan kalian harus benar-benar 100 misalkan. Saya nggak memaksa kalian seperti itu, karena saya juga sadar bahwa tiap anak itu punya keistimewaan masing-masing, punya bakat masing-masing, bidangnya lain-lain, nggak harus di matematika dan fisika 100 untuk dibilang sukses dan lain sebagainya, nggak seperti itu. Tapi maksud saya, kalau minimal kelulusan itu C, ya paling tidak berusahalah untuk mendapatkan nilai tersebut. Jangan sampai karena kita merasa passion saya tuh bukan di fisika,
oh passion saya bukan di matematika dan lain sebagainya. Saya memang lemah di bidang itu dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai hal itu menjadikan pembenaran untuk kita kemudian menyerah dalam mempelajari mata kuliah yang nggak kita suka itu. Nah, ini secara umum ya, nggak hanya di fisika dan matematika, karena ada anak yang sebaliknya juga suka matematika, suka fisika, tapi nggak suka bidang yang lainnya, misalkan nggak suka sosial misalkan, dia sukanya yang eksak, nggak suka sosial kan juga ada. Tapi kan bukan berarti si anak itu melupakan yang mata kuliah sosial, kan nggak seperti itu. Jadi ya paling tidak ikutilah syarat yang diberlakukan tadi, paling enggak ya C itu sudah minimal. Tapi C pun itu tidak boleh lebih dari berapa persen gitu. Jadi ya paling tidak berusahalah sebaik mungkin gitu. Jadi saya tidak ingin kalian stres dengan matematika dan fisika, tapi jangan sampai kalian juga langsung lepas tangan dengan mata kuliah yang enggak kalian sukai gitu ya. Saya rasa apapun itu, kalau kita berusaha lebih dari biasanya, pasti hasilnya juga lebih dari biasanya. Meskipun kalau misalkan meskipun memang merasa kesulitan dan lain sebagainya, ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, nggak harus 100, tapi paling enggak ya meningkat lah. Paling enggak ya jangan 0 lah. Paling enggak ya yang kalian tulis di jawaban tuh masih nyambung dengan apa yang dimaksud soal dan lain sebagainya. Gitu. Itu yang saya maksudkan. Kemudian yang ketiga adalah inisiatif, jangan pasif. Jadi kalau kuliah itu berbeda dengan sekolah dulu. Kalau sekolah dulu kita kayak ngikuti arus terus. Kalau kuliah tuh enggak. Kalau kuliah tuh lebih ke kitanya seperti apa. Jadi bukan lagi dosennya seperti apa, ya memang dosen pasti berpengaruh ke perkuliahan kita. Tapi mahasiswa itu perannya lebih besar ketika di masa perkuliahan. Jadi peran kalian tuh lebih besar daripada saya. Saya mau nyereweti kalian seperti apa, mau ngasih materi kalian seperti apa. Kalau kaliannya pasif juga nggak ada hasilnya. Gitu. Jadi kalianlah yang eksekutornya. Yang keempat, mau mengejar ketertinggalan. Tertinggal nggak masalah, tapi kalian tuh harus berusaha mengejar, jangan terus diem. Kalau diem ya nggak maju-maju. Kemudian yang kelima, mau belajar mandiri tanpa disuapi. Itu hubungannya sama pasif dan inisiatif tadi. Jadi jangan sampai kita tuh pasif. Orang disuapi itu kan pasif. Tapi belajarlah nyuapi sendiri, belajar sendiri. Belajar sendiri itu maksudnya adalah kalau di perkuliahan itu kadang dosen hanya memberikan keterangan seperti ini, misalkan fisika modern saya menggunakan bukunya ini, coba pelajari sendiri. Itu jadi kadang ada dosen yang seperti itu dan mahasiswa nggak bisa protes karena setiap dosen punya metode sendiri-sendiri yang dirasa cocok dengan apa yang disampaikan. Jadi gitu. Saya pun dulu demikian. Jadi cuma dikasih buku, suruh belajar sendiri, minggu depan presentasi, itu biasa seperti itu, makanan sehari-hari. Maka kalian jangan manja, dalam tanda kutip jangan manja, jangan jangan minta disuapi terus, tapi berusahalah mencari sendiri. Misalkan kalau apa yang saya sampaikan kurang jelas, nanya. Kalau misalkan sudah nanya ternyata kalian kurang puas, ya baca buku lain dan lain sebagainya gitu. Dan jangan merasa dipaksa. Kan zaman sekarang tuh sudah banyak sekali media-media, kemudian ada aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya yang membantu kita untuk belajar mengajar lebih mudah daripada zaman dahulu. YouTube dan lain sebagainya itu banyak sekali menyampaikan ilmu-ilmu di sana. Jadi internet tuh kita mau nyari yang bagus banyak, yang nyari jelek ya banyak.
Nah, kita manfaatkan yang bagus-bagus itu. Belajar apa saja dari YouTube sekarang sudah ada. Nah kan, jadi tinggal kitanya apakah mau muluk sendiri, apakah minta disuapi terus gitu. Gitu ya. Kemudian terakhir nih, kalian pasti sudah hafal tentang ini ya. Lantanalul ilma illa bisitatin. Itu kan kalian pasti sudah ngelontok lah, saya yakin. Lanjutannya pun kalian pasti sudah hafal. Nah, jadi saya ingin mengingatkan bahwa proses mencari ilmu itu tidak instan. Kita tuh butuh kecerdasan. Kecerdasan di sini kita bukan berarti dituntut seperti Einstein yang cerdasnya Masya Allah, enggak yang seperti itu. Cukup dengan kita masih bisa berpikir secara normal dan lain sebagainya, itu sudah dibilang cerdas sebenarnya. Bisa membedakan baik dan buruk itu sebenarnya sudah termasuk cerdas. Kemudian semangat, jangan loyo di sekolah, di kelas jangan tidur. Kalau tidur ya mesti ya nggak heran kalau kita nggak bisa lah, tidur nggak dengarkan gitu kan. Kemudian kesabaran, ya harus sabar. Kalau misalkan ketika mempelajari sesuatu terus mengalami kendala, entah itu kesulitan, entah itu hambatan, dan misalkan HP-nya nggak support, laptopnya rusak dan lain sebagainya, itu jelas membutuhkan kesabaran. Nah, ini juga diperlukan. Ketika sulit, ya sabar. Sabarnya gimana? Apakah diam saja? Enggak. Sabarnya ya belajar lebih giat lagi. Kemudian membutuhkan biaya. Biaya di sini tuh sebenarnya nggak cuma uang. Kalau dalam matematika tuh ngomongin biaya tuh segala sesuatu yang diperlukan sebagai modal. Jadi nggak cuma uang, tenaga, kemudian apalagi waktu dan sebagainya, itu kalau dalam matematika itu masuk dalam biaya. Jadi kalian pasti butuh biaya, pasti butuh modal untuk mendapatkan ilmu. Kalau misalkan orang belajar itu kan butuh makan, makan juga kan ya butuh, itu bisa dimaksud biaya, termasuk biaya. Kemudian nasihat guru ini juga ada yang menerjemahkan sebagai bergaul dengan guru. Jadi kan kadang kita kalau nggak suka sama mata pelajaran atau apa gurunya, kita jadi nggak suka sama gurunya juga. Nah, itu kadang terjadi. Nah, coba sekarang berpikir lebih objektif. Saya pun demikian, saya akan berusaha objektif dengan kalian, gitu ya. Jadi kalau salah ya pasti saya akan tegur. Jadi nggak perlu baper ya. Kalau saya negur kalian bukan berarti saya nggak suka kalian, tapi justru saya peduli dengan kalian. Kemudian kalau misalkan saya terkesan marah atau apa, ya kalian jangan merasa dimarahi, tapi ubah itu sebagai, oh ya ini berarti Bu Nailul itu ada yang ingin disampaikan. Nah, itu tugas kalian untuk koreksi diri sendiri. Apakah yang disampaikan oleh Bu Nailul itu termasuk saya yang dimaksud ya. Kalau termasuk memang saya salah ya diperbaiki. Kalau memang nggak salah ya sudah, berarti bukan kalian yang saya ingatkan gitu. Ya memang secara umum, tapi yang ada PR besar untuk memperbaikinya kan pasti yang melakukan kesalahan itu tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah masa yang lama. Jadi nggak ada orang belajar terus tiba-tiba cuma 5 menit terus langsung bisa, tuh nggak mungkin. Jadi ya itu tadi kaitannya sama sabar. Karena belajar tuh pasti membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Nah, saya harap kalian terutama di mata kuliah yang terkesan susah ini, saya harap kalian bisa memupuk lagi semangat. Kemudian ingat lagi bahwa memang menuntut ilmu itu harus sabar. Jadi nggak cuma hal-hal yang kita senangi yang kita pelajari, tapi pasti dari hal-hal yang nggak kita senangi itu pasti kita juga mendapatkan suatu pelajaran. Kalau nggak dapat ilmunya, paling nggak kita dapat esensinya. Gimana caranya menghadapi sesuatu yang nggak kita sukai. Gimana caranya berjuang di saat sesuatu sulit dan lain sebagainya. Gitu ya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengantar mata kuliah di semester 2 ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di grup WA ya. Karena kalau di Google Classroom kadang saya ngaksesnya pasti minggu depannya gitu. Jadi agak kurang cepat kalau saya dihubungi melalui Google Classroom. Kalau WA itu relatif lebih cepat daripada Google Classroom. Itu pun saya mohon maaf kalau saya slow respon ya, karena kelasnya kan banyak ya saya jadi saya mohon maaf apabila slow respon, saya mohon kesabarannya juga. Semoga semester ini bisa lebih baik daripada semester lalu. Terima kasih atas perhatiannya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.